siang Ramadan enak baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bayan. Kalau nak nyari buku-bukuan, silakan mampir di toko Pelamboyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwarana binuris siyam wal Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin maula Bilal wa haula'ir rijal wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ghufran. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mana penuh dengan keberkahan ini. Bulan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya dengan sebanyak-banyaknya, yang mana mungkin biasa hari kita sedikit daripada ibadah. Di pagi hari mungkin sedikit kita daripada melakukan taat. Di siang hari mungkin kita sedikit sekali, jarang sekali menyentuh Al-Quran. Namun dengan berkah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana ia banyaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah secara langsung ataupun dengan berzikir kepadanya. Mudah-mudahan keutamaan Ramadan dapat kita rasakan, dapat kita gapai dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah pada bulan yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Diungkapkan oleh sebuah maqalah bahwasanya as-siyam huwa sa'at ma'dudat bila ta'am huna, bahwasanya ibadah puasa adalah hanya hitungan daripada hari, hanya hitungan daripada jam, yang mana kita tidak dapat makan, kita tidak dapat minum dan lain sebagainya dari yang membatalkan puasa. Namun tudkhilukal jannata sanawat bila muddah hunak, akan tetapi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala dapat menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat menikmati daripada makan, minum serta kenikmatan yang engkau inginkan selama-lamanya tanpa batas. Itulah ungkapan seorang hamba kepada saudara-saudaranya, akan ekspresi daripada keutamaan daripada ibadah puasa yang hanya beberapa jam saja, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita dengan melaksanakan ibadah berarti kita memuliakan jasad kita, kita memuliakan rohani kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, dengan sebaik-baiknya. Suatu saat Nabi Allah Musa dalam munajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, hal akramtahum ahadan kamithli haitsu akramtani bimunajatik. Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan seorang hamba yang melebihi kemuliaannya daripadaku, yang mana sekiranya aku dapat munajah kepadamu setiap saat, aku bisa bercakap-cakap kepadamu, langsung engkau jawab.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, bahwasanya innali ibadan, sesungguhnya saya mempunyai hamba-hambaku, akhrijuhum akhir zaman, yang mana aku keluarkan mereka, aku ciptakan mereka di akhir zaman. Fa akramuhum bi syahri Ramadan, akan tetapi aku muliakan mereka semulia-mulianya di bulan suci Ramadan, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Fa akramuhum bi syahri Ramadan wa an akuna aqrabu ilaihim minka." Yang lebih daripada itu, sesungguhnya mereka lebih aku cintai, lebih aku dekat pada mereka ketimbang kepadamu. Wa an kallamtuka wa anna baini wa bainaka sab'una hijab. Ketahuilah Nabi Allah Musa, sesungguhnya tatkala engkau munajah kepadaku, engkau bercakap-cakap kepadaku, bahwasanya di saat itu ada hijab antara engkau dengan aku dengan 70.000 hijab. Dan sesungguhnya wa in samat ummata Muhammadan wa in samat ummatu Muhammadin, dan apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu berpuasa, arfa'u dzalikal hujub waqtal iftar, akan tetapi saat itu mereka, aku angkat hijab mereka antaraku dengan mereka di saat mereka berbuka puasa. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah, tuba liman atishat kabiduhu waja'at batnuh, sungguh beruntung orang-orang yang melaparkan, mengkosongkan makannya, menghauskan jiwa raganya. Sesungguhnya walaisa jazaa'u li illa liqa'i, dan sesungguhnya tidak ada pantas yang menjadi balasan buat mereka kecuali mereka akan dapat berjumpa kepadaku dan saya akan langsung membalasnya. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa. Sesungguhnya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang sedang berpuasa, mereka-mereka yang di saat berada di waktu iftar, lebih dekat hubungannya daripada Nabi Allah Musa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah adalah menunjukkan akan keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sekali. Kita bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada umat-umat yang lainnya, bahkan bisa melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan puasa yang penuh berkah ini, di bulan puasa yang penuh dengan rahmat ini, maka gunakanlah waktu kita dengan ibadah kepada Allah, waktu kita dekat dengan Al-Quran, waktu kita dekat munajah kepada Ar-Rahman, waktu kita gunakan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga kita mendapatkan keutamaan daripada bulan suci Ramadan, keutamaan daripada ibadah, mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga tidaklah kita selesai daripada satu hari di bulan puasa kita kecuali hari itu dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai 30 hari maka niscaya kita semua seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Luar biasa akan keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa dan keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dikarenakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, kecintaan Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dengan hanya berpuasa mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dengan hanya mereka mengalahkan nafsunya, mereka bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Syekh Abu Daud At-Tai bahwasanya di bulan suci Ramadan, suatu hari dia tertidur dan beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga tersebut ia berada di pinggir dari pantai, yang mana pantai surga bukan seperti pantai kita. Pantai surga bebatuannya, pasirnya adalah mutiara, bebatuannya adalah permata. Akhirnya dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ia begitu kagumnya melihat pantai daripada surga tersebut. Akhirnya ada suara dari pantai tersebut menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu lil hamidin, kami semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memuja dan memuji Allah. Makanya kita harus selalu banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nashkurullah. Puja dan puji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nahnu lis-shaimin fi Ramadan. Nah, kami semua diperuntukkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa nahnu lil-raki'in wa nahnu lis-sajidin fi Ramadan. Kami semua dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang suka banyak sujud, bagi mereka-mereka yang suka banyak rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kadang kalau kita berfikir dengan kita banyak rukuk, banyak sujud, banyak salat, tapi pahalanya luar biasa, tapi balasannya luar biasa. Andaikan di dalam bumi ini ada sungai yang terbuat dari mutiara, mungkin kita enggan untuk keluar daripadanya. Mungkin kita akan kebingungan untuk bagaimana menikmatinya. Tapi itulah balasan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bagi orang-orang yang memuliakan dirinya dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, sehingga kenikmatan demi kenikmatan, balasan demi balasan akan didapat bagi mereka-mereka yang beribadah di bulan suci Ramadan, yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan keutamaan orang-orang yang berpuasa sungguh besar, sungguh banyak, sungguh nikmat yang tidak didapat daripada orang-orang yang lainnya, daripada orang yang beribadah selain di bulan suci Ramadan, selain berpuasa di bulan suci Ramadan. Diceritakan di dalam hadis, dinyatakan bahwasanya yakhrujus shaimuna min kuburihim, mereka orang-orang yang berpuasa, mereka-mereka yang suka berpuasa di bulan suci Ramadan, tatkala mereka bangkit dari alam kuburnya, bangkit dari kubur mereka, mereka disambut oleh puasa mereka sendiri. Allah ciptakan, Allah beri ruh puasa tersebut menyambut mereka-mereka yang bangkit dari alam kubur, mereka-mereka orang yang berpuasa Ramadan. Tidak hanya dengan jasad mereka, akan tetapi mereka sambut mereka-mereka yang suka berpuasa Ramadan, disambut dengan makanan, disambut dengan nampan-nampan yang penuh dengan makanan, disambut dengan ceret-ceret yang penuh dengan minuman-minuman yang menyegarkan, disambut ria sukacita mereka.
nyatakan selamat datang orang-orang yang telah di dunia telah melaparkan perut mereka, maka di saat ini kami akan kenyangkan mereka. Selamat datang kepada mereka-mereka di dunia yang dahaga, menahan haus mereka. Saat ini kami akan kenyangkan mereka dengan air-air yang menyegarkan. Silahkan kalian semua beristirahat. Sampai di dalam hadis nyatakan wa yakulun wa yashrabun, mereka orang-orang yang berpuasa, mereka makan minum sekenyang-kenyang, senikmat-nikmat mereka, wan nasu fil hisab, sedangkan manusia yang lainnya berada dalam hisabnya mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa, mereka diringankan hisabnya, dimudahkan hisabnya, mendapatkan jalan yang khusus dengan berkah puasa mereka. Lain lagi syafaat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka-mereka yang suka berpuasa. Oleh karena itu kenikmatan demi kenikmatan, kelezatan demi kelezatan yang akan didapat mereka-mereka yang suka berpuasa Ramadan ataupun puasa yang lainnya, maka gunakan semangatlah kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan lewat kepada kita Al-Quran. Jangan lewatkan di bulan suci Ramadan dengan kita salat tarawih kita. Jangan kita lewatkan di bulan suci Ramadan dengan kita bertadarus, dengan kita banyak bersedekah, dengan kita banyak berbuat baik, dengan kita banyak melakukan ketaatan demi ketaatan walaupun yang terkecil di dalamnya, maka itulah yang akan kita dapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tatkala suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, mereka bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kita ini dekat kepada kita? Am ba'idun rabbuna? Aqaribun rabbuna fanunaji, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga mudah bagiku untuk berdoa munajah kepadanya? Am ba'idun fanunadi, atau kan Tuhan kita itu jauh sehingga aku bisa memanggilnya dan menyerunya?" Kadang pun kita merasakan demikian, kebingungan. Akankah Tuhan kita dekat, Allah itu dekat kepada kita, atau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala jauh kepada kita? Jawabannya tergantung dengan keadaan kita di dunia, tergantung dengan ibadah kita di dunia. Kalau kita selalu ibadah kepada Allah, kalau kita selalu mengisi waktu kita untuk dekat kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada kita. Begitupun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jarang mengamalkan sunnah, kalau kita tidak mau belajar akan sunnah Nabi, ataupun kita jarang bersalawat kepada Nabi, begitupun juga Nabi akan jauh kepada kita. Allah akan jauh kepada kita. Allah akan jauh kepada hamba-hambanya yang mana dia tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dia dalam hatinya. Dan alangkah beruntungnya mereka-mereka yang meletakkan Allah dan Rasulnya, meletakkan amal syariat di dalam hatinya, dalam amalannya sehari-hari, maka niscaya Allah akan dekat kepadanya. Maka setelah itu turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'an idza da'ani falyastajibu li. Apabila hambaku bertanya tentangku, akan perihal diriku, akankah aku dekat atau jauh? Maka jawablah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hamba-hambanya. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita.
Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kadang hamba sendiri yang menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sampai lintasan hati kita, keinginan kita, apalagi pekerjaan kita. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah kita. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajah kita, dengan pengamalan syariat kita dan niat-niat yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan lintasan hati kita mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kalau kita sudah mendekat dan merapat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya dan ridhonya kepada kita. Allah akan menjadikan apa yang kita lakukan itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan itulah yang akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Oleh karena itu Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan angkat semua yang kita lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mendekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah ibadah di bulan Ramadan adalah barometer dari amaliyah-amaliyah yang terbaik di bulan selain Ramadan. Harapannya hati kita yang indah di Ramadan, hati kita yang lembut di Ramadan, pemaaf, suka memberikan sedekah, suka berhusnuzan, maka kita dapat lakukan di luar Ramadan. Apabila keutamaan Ramadan ada dan melekat di dalam sanubari kita, maka niscaya dalam hari-hari kita, dalam keseharian kita selama 1 tahun, bahkan dalam seumur hidup kita, maka akan menjadi indah dan mulia. Kalau sudah hati yang indah, yang hati kita mulia, maka dapat dipastikan jasad kita, organ tubuh kita akan melakukan amaliyah-amaliyah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Upayakan Ramadan ini anggap saja Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita akan betul-betul maksimalkan untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita akan betul-betul maksimalkan puasa kita, husnuzon kita kepada Allah, husnuzon kita kepada hamba-hamba Allah. Maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain indah, tidak ada kata yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila kita selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mendekat dan mengamalkan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkahan jumpa kita di waktu yang penuh berkah ini, semoga kata-kata yang sedikit bisa menjadi banyak dikarenakan ada keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan tausiah yang pendek namun menjadi panjang tatkala itu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, dikarenakan yang tidak lain yang kita inginkan, tidak lain yang kita sampaikan adalah pesan dan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Ramadan di hari yang ke-10 ini menjadikan puasa kita lebih baik daripada puasa yang sebelumnya. Ibadah kita lebih baik daripada ibadah yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini menyebabkan kita dapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pantun yang mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dalam kehidupan kita, yaitu kucing kurus mandi di papan, papannya si kayu jati. Badan kurus memang kurang makan, puasa penuh muslim sejati. Makan buah di tengah lapangan, di lapangan ada penjual koran. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan, agar Idul Fitri kita raih kemenangan. Dan juga sebuah pantun yang insya Allah memberikan spirit bagi kita dalam kehidupan kita,
ya, yaitu siang Ramadan enak baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bayan. Kalau nak nyari buku-bukuan, silakan mampir di toko Pelamboyan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan, kita raih, dan juga kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar insya-Allah, dan dengan berkah ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sponsor, terutama sponsor Pempek Pelamboyan yang ada di Palembang, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang mereka upayakan, apa yang mereka sajikan kepada kita semua, khususnya untuk dakwah Islamiyah di Kota Palembang, dapat mereka dapatkan keberkahan demi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.